Selanjutnya di segmen asuransi, asuransi Astra Buana, perusahaan asuransi umum grup mencatatkan peningkatan laba bersih yang relatif stabil sebesar 342 miliar rupiah. Kemudian perusahaan asuransi kami lainnya, yaitu PT Asuransi Jiwa Astra mencatatkan peningkatan premi bruto atau gross return premium sebesar 23% menjadi 1,6 triliun rupiah. Next. Untuk segmen heavy equipment mining, construction, dan energi, laba bersih dari lini bisnis ini meningkat 27% menjadi 3,3 triliun rupiah, terutama disebabkan oleh kontribusi yang lebih tinggi dari penjualan alat berat kontraktor penambangan dan juga pertambangan batubara yang semuanya diuntungkan oleh harga batubara yang cukup baik. Penjualan alat berat Komatsu meningkat 6% menjadi 1.791 unit, di mana pendapatan dari suku cadang dan jasa pemeliharaan juga meningkat. Kemudian beralih ke kontraktor penambangan, yaitu melalui perusahaan yang bernama PAMA, mencatatkan peningkatan volume pengupasan lapisan tanah sebesar 19% menjadi 246 juta bank cubic meters, dan produksi batubara yang juga mengalami peningkatan sebesar 12% menjadi 27 juta ton. Kemudian beralih ke coal sales, anak perusahaan Yuti di bidang pertambangan melaporkan sedikit peningkatan penjualan batubara menjadi 3,0 juta ton, termasuk penjualan batubara metalurgi yaitu sebesar hampir 700.000 ton. Terakhir, pertambangan emas melalui PT Agincourt Resources, anak perusahaan yang 95% sahamnya dimiliki Yuti, melaporkan penurunan penjualan emas sebesar 21% menjadi 59.000 ons. Next. Laba bersih dari divisi agribisnis menurun 54% menjadi 179 miliar rupiah, terutama disebabkan oleh harga jual dan juga volume penjualan kelapa sawit yang lebih rendah, di mana harga minyak kelapa sawit menurun 19% menjadi 12.032 rupiah per kilogram, sedangkan volume penjualan minyak kelapa sawit dan produk turunannya lebih rendah juga di 6% menjadi 364.000 ton. Next. Bisnis infrastruktur tergabung dalam divisi infrastruktur dan logistik. Divisi infrastruktur dan logistik mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 71% menjadi 202 miliar rupiah, yang terutama disebabkan oleh kinerja bisnis jalan tol yang lebih baik. Saat ini Astra memiliki 8 konsesi jalan tol dengan keseluruhan panjang hampir 400 km. Pendapatan harian dari bisnis jalan tol meningkat sebesar 8% selama kuartal pertama tahun 2023. Selain jalan tol, Astra Infra juga berkolaborasi dengan Astra Property untuk mempelopori inovasi tempat istirahat dan pelayanan atau TIP yang mengangkat konsep destinasi wisata dengan menghadirkan Resta Pendopo KM 456 yang dilengkapi oleh akses 2 arah pada ruas jalan tol Trans Jawa Semarang Solo yang diinaugurasi pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya, berikutnya bisnis logistik yang diwakili oleh PT Serasi Alto Raya atau Sera mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 6% menjadi 38 miliar rupiah, terutama karena jumlah unit kontrak sewa yang meningkat 3% menjadi 25.400 unit, walaupun kontribusi laba bersih dari penjualan mobil bekas lebih rendah. Next. Divisi bisnis selanjutnya yaitu teknologi informasi melalui PT Astra Grafia Tbk yang 76,9% sahamnya dimiliki oleh Astra. Mencatatkan laba bersih 58% lebih tinggi menjadi 19 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan juga margin usaha. Selanjutnya, divisi properti Astra merupakan divisi yang dibentuk pada tahun 2016 dengan proyek pertamanya yaitu Gedung Perkantoran Menara Astra. Saat ini Astra Property memiliki beberapa pilar bisnis, yaitu terdiri dari properti komersial,
residensial dan juga industrial. Laba bersih dari divisi properti grup Astra menurun sebesar 15% menjadi 45 miliar rupiah, terutama karena serah terima unit proyek residensial Asya dan Ananda Maya Residence yang lebih rendah, yang sebagian dikompensasikan oleh tingkat hunian di Menara Astra yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi ini dengan penjelasan mengenai Astra 2030 Sustainability Aspirations yang kami luncurkan pada bulan Mei 2022 lalu. Terdapat 10 Sustainability Aspirations yang didasarkan pada Sustainability Framework baru Astra. Dalam menyusun kerangka sustainability yang baru ini, kami melakukan 3 pendekatan. Yang pertama adalah menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait long-term plan pemerintah terkait low carbon dan juga climate resilience yang menyeimbangkan penurunan emisi dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada prinsipnya adalah melakukan just transition atau transisi yang fair dan juga inklusif bagi semua. Pendekatan kedua yang kami lakukan adalah pandangan Astra terhadap pengertian sustainability itu sendiri, yaitu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan juga masa depan. Kemudian yang ketiga adalah kami mendengarkan dan mendapatkan masukan dari kepentingan kami mengenai hapuskan untuk Astra pada saat ini. Berdasarkan sustainability framework yang terbaru tersebut, Astra memiliki 10 aspirasi yang ingin dicapai pada tahun 2030, sebagaimana terlihat pada slide ini. Aspirasi tersebut didukung oleh beberapa flagship initiatives yang dirancang sejalan dengan komitmen keberlanjutan Astra. Informasi lengkap mengenai Astra 2030 Sustainability Aspiration terdapat di website kami. Dengan demikian, slide ini akan mengakhiri presentasi saya. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Mbak Tiara dari BCA Sekuritas. Terima kasih. Ya, thank you Mbak Mariam and tim Astra untuk penjelasannya yang very komprehensif. Mungkin selanjutnya kita langsung mulai sesi tanya jawab ya Mbak Mariam dan tim Astra. Untuk teman-teman dari IE yang ingin menanyakan langsung kepada tim Astra, boleh mungkin diketik di kolom chat box. Mungkin saya bantu untuk bacakan. Ya mungkin untuk pertanyaan pertama saya buka dulu ya Mbak Mariam. Ini kan otomotif sektor itu kan masih menjadi salah satu tonggak usaha dari bisnis Astra ya. Mungkin dari tim Astra sendiri boleh kasih gambaran lah kepada kita gimana sih outlook ke depannya, at least untuk tahun 2023 ini bagaimana bisnis otomotif baik dari mobil, motor atau maupun segmen heavy equipment ke depannya dalam menopang bisnis Astra di tahun ini ataupun di tahun depan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya mulai dari bisnis otomotif terlebih dahulu. Sebagai gambaran, memang otomotif ini masih menjadi bisnis penting bagi Astra. Tapi bagaimana dengan outlooknya pada tahun ini? Kalau dilihat di tahun lalu ya, penjualan mobil nasional itu ditutup di angka sekitar 1 juta, lebih sedikit ya, hampir 1.050.000 unit. Nah, berdasarkan target dari Gaikindo punya target untuk penjualan four-wheeler untuk tahun ini paling tidak sama dengan tahun 2022, jadi sekitar 1.050.000 unit ya. Tapi kami juga berpikir memiliki pendapat yang sama dan kami berharap dapat mempertahankan posisi pasar kami yang lebih dari 50%. Pada tahun ini kan pada kuartal ketiga kami sudah masih 53% ya. 53% pangsa pasar di four-wheeler dan mudah-mudahan kami bisa bertahan di atas 50%. Itu untuk yang four-wheeler terkait outlook. Kemudian yang untuk two-wheeler bagaimana? Tadi saya sedikit bahas di presentasi pada 3 bulan pertama ada peningkatan yang cukup signifikan penjualan motor nasional dan juga untuk Astra Honda Motor. Dan harapannya memang benar dari
asosiasi sendiri juga berharap adanya peningkatan penjualan motor untuk tahun ini 2000 tahun ya. Harapannya kita tutup tahun di 2023 ini di 5,6 atau 5,8 juta unit. Jadi ada peningkatan sekitar 10%-an lebih lah dibandingkan dengan tahun lalu. Harapannya kita juga bisa mempertahankan pangsa pasar kita di bisnis two-wheeler ini juga. Kemudian bisnis lain yang besar, tadi Mbak Mutiara bilang heavy equipment, mining, dan construction ya, itu tahun lalu perlu dicatat bahwa adanya harga coal ya, batu bara yang sangat tinggi, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga pada tahun 2022 lalu kita dan UT ya, United Tractors juga rekor net income-nya ya, kinerjanya sangat baik karena ditopang oleh harga batu bara yang sangat tinggi tadi. Nah, tahun ini seperti apa? Tahun ini terlihat harga batu bara memang sudah sedikit menurun, tidak seperti tahun 2022 lalu, tapi kami masih positif karena harga batu bara pada saat ini tuh masih lebih bagus dibandingkan tahun 2000 nya akan baik gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, UT ini kan karena harga batu bara juga masih relatif cukup baik gitu ya. Penjualan Komatsunya juga di tahun ini juga masih bagus. Pemerintah, tapi dalam space EV ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena kan memang market kita mayoritas masih mobil ICE gitu ya. Produk-produk EV sudah ada. Kami kalau di Toyota ya, Toyota dan Lexus sudah ada hingga saat ini sudah ada sekitar 16 model mobil XEV. Jadi XEV ini artinya BEV termasuk, hybrid juga termasuk, plug-in hybrid juga termasuk, gitu ya. Kami sudah punya 16 model, ada yang impor, ada juga yang sudah lokalisasi, seperti Innova Zenix, yang kami luncurkan di tahun lalu, di bulan November. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya kami akan terus meluncurkan mobil-mobil XEV, tidak hanya BEV ya, karena kami kami melihat pasar Indonesia masih bertransisi dari ICE ke BEV, sehingga transisinya mungkin akan perlu waktu, dan customer kan perlu waktu juga untuk diedukasi bahwa kita memang akan bertransisi ke BEV gitu ya. Sehingga kami akan meluncurkan mobil-mobil EV dan juga model-model ICE yang lebih ramah lingkungan untuk kedepannya. Dan udah ada beberapa model yang sebenarnya sudah di showcase di awal tahun ini dan belum di launching di tahun ini, dan semoga di tahun ini akan segera di launching itu untuk four wheeler EV ya. Di two wheeler EV bagaimana? Sama juga bahwa memang makin kesini kan makin banyak orang model-model EV di two wheeler. Ada beberapa brand yang baru masuk dan mengeluarkan produk-produk two-wheeler EV, dan Astra Honda Motor itu adalah JV kami bersama Honda dalam bisnis two-wheeler, sudah berkomitmen untuk mengeluarkan 7 model EV. Mereka announce tahun lalu, jadi mereka akan launching 7 EV model dari tahun ini sampai 2030. Harapannya tahun ini kita paling tidak meluncurkan 1 model EV, dan sampai 2030 sisanya ya. Jadi totalnya ada 7. Gitu sih Mbak Tiara.